Cerita terlengkap sinetron Para Pencari Tuhan atau PPT. Dari jilid 1 sampai jilid 15, jilid 1, 2007. Chelsea, Melky Bajaj, Barong, Aden Bajaj, dan Juki, Isa Bajaj, adalah 3 narapidana yang baru bebas dari penjara. Setelah keluar dari penjara, Barong diusir dari komplotan curanmor lantaran sering menyanyi di pengadilan. Juki yang mantan copet ditolak mentah-mentah saat kembali ke rumah ibunya. Sedangkan Chelsea ingin mengajak rujuk mantan istrinya, Marni, Anggia Jelita. Tetapi Marni sudah menikah dengan Sumarno, polisi yang menjebloskannya ke penjara. Pada hari pertama bulan puasa, mereka bertiga secara tidak sengaja bertemu, lalu menyusuri Jakarta bersama hingga sampai di Musala Taufik. Penjaga musala tersebut, Bang Jack, Deddy Miswar, menerima mereka bertiga dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Karena ilmu agama Bang Jack sendiri pas-pasan, ia dibantu oleh ayah, Zaskia Atia Meka, yang merupakan penjual kolak dan pengelola perpustakaan gratis dan paham soal agama. Ayah adalah adik ipar Ustadz Ferry, Akri Patrio, sang ketua pengurus musala, yang pamornya tengah menanjak setelah menjadi komentator di sebuah televisi. Belakangan popularitasnya tersiingi oleh istrinya sendiri, Haifa, Anissa Suci Wulandari. Ayah juga mengalami kisah cinta yang berliku-liku dengan teman masa kecilnya, Azam, Agus Kuncoro. Walau lamarannya sudah 3 kali ditolak, Azam tetap pantang menyerah mengejar cinta ayah. Di sisi lain kampung tersebut, Bang Udin Nganga, seorang hansip, dan sahabatnya Asrul Dahlan, sering merasa kesal dengan Pak Jalal, Jarwo Kuat, yang merupakan orang paling kaya di kampung. Walaupun kesal, mereka tetap mendatangi Pak Jalal untuk diberikan pekerjaan pada saat mereka kekurangan uang untuk biaya hidup. Jilid 2, 2008, seorang pelaut dan teman masa kecil Asrul, Baha, Tora Sudiro, muncul menemui Asrul saat kapalnya mendarat di pelabuhan. Baha yang bertato dan pemabuk menyebabkan permasalahan di mata Bang Jack. Selain itu, cerita percintaan ayah dan Azam menjadi semakin rumit dengan terlibatnya orang ketiga yang selama ini menjadi sahabat mereka dan keponakan Pak Jalal, yaitu Kalila, Arta Ivano. Dalam kisah jilid 2, berfokus pada usaha dan keinginan Bang Jack untuk naik haji. Mulai dari berbagai macam usaha ia lalui, seperti mengikuti turnamen karambol yang diadakan Pak Jalal. Namun uang hasil tabungannya demi naik haji harus ia relakan demi kelahiran anak Asrul. Hingga keinginan Bang Jack untuk naik haji pun dibantu oleh Pak Jalal bersama 3 muridnya, Barong, Chelsea, dan Juki. Jilid 3, 2009,
Bang Jack, Juki, Barong, dan Chelsea baru pulang haji dari Mekkah sehingga Udin dan Asrul ingin naik haji juga walaupun menggunakan cara yang salah. Bang Jack sendiri ingin kembali ke Mekkah agar bisa meninggal di sana. Cinta segitiga antara Ayah, Azam, dan Kalila terus berlanjut hingga mereka akhirnya menentukan pilihan siapa yang akan saling menikah. Sementara itu, RW mereka menjalani pemilihan ketua RW baru. Tetapi Pak RT, Idrus Madani, yang lama berusaha untuk kembali terpilih. Baha terus menghabiskan waktu di kampung, hingga meminta dikuburkan di depan musala, permintaan yang sulit untuk dikabulkan karena dia adalah seorang pemabuk. Dalam jilid ini juga, Asrul harus kehilangan putranya yang lahir pada jilid 2 akibat demam tinggi dan ketidakmampuannya untuk membawa sang putra ke rumah sakit mengingat kondisi ekonomi mereka. Saat Baha meninggal, terungkap bahwa Baha adalah orang yang kaya dan memberikan uangnya untuk Baitul Mal dan naik haji Asrul. Jilid 4, 2010, Pak Jalal mengalami kebangkrutan hingga jatuh miskin dan terpaksa tinggal di gubuk Asrul. Sebaliknya, Asrul dan istrinya, pasangan termiskin di kampung, mulai menjadi sukses dengan usaha warung sotonya dan pindah ke rumah kontrakan yang lebih layak. Namun, Asrul merasa tidak nyaman karena kesibukan usahanya mengganggu ibadahnya. Sementara itu, Udin memutuskan untuk memakai uang haji untuk membeli motor baru, agar dia bisa mengojek untuk memperbaiki taraf hidup keluarganya sekaligus menabung lagi untuk pergi haji. Ayah dan Azam memulai kehidupan baru sebagai suami istri di mana mereka harus menyesuaikan diri dengan kekurangan masing-masing. Selain itu, Ayah terganggu dengan kehadiran seorang manajer keuangan yang cantik di kantornya dan Azam, sedangkan Azam merasa bimbang karena Pak Jalal merasa Azam seharusnya mendampingi Kalila. Warga kampung bernama Bonte menemukan koper berisi uang 2 miliar rupiah. Pak RW Idrus, Pak RT Jus, dan Bendahara RT Hakim pun menginginkan uang itu dan uangnya disembunyikan oleh Juki, Barong, dan Chelsea di sebelah kuburan Baha. Uang tersebut akhirnya menyebabkan perkelahian yang berakhir dengan rusaknya warung-warung, termasuk warung soto Asrul. Bang Jack membongkar rahasia koper uang tersebut yang rupanya bukan uang sungguhan. Bang Jack khususnya marah kepada Juki, Barong, dan Chelsea hingga mereka bertiga meninggalkan musala. Padahal Bang Jack sebenarnya sedang merasa khawatir dirinya akan meninggal sendirian. Jilid 5, 2011, trio pengurus RW mengkritik kepengurusan musola oleh Bang Jack dan Ustaz Ferry. Karena Bang Jack dan Ustaz Ferry tidak bisa memberikan pembelaan, trio pengurus RW pun mengambil alih kepengurusan musala. Ini berakibat Bang Jack harus keluar dari musala,
sebagai pengurus musola yang baru, trio pengurus RW mengomersialkan musola sebagai lahan bisnis dengan cara memaksakan setoran infak dan sedekah serta mengisukan bahwa makam Baha adalah makam keramat. Sementara itu, Udin sedang menghadapi keinginan cerai istrinya, Mimi Herlina. Irma Devanti. Asrul ingin membantu Udin, tetapi usaha yang dilakukan oleh Asrul malah memperuncing suasana. Di bagian lain, Pak Jalal sudah merasa puas dengan kehidupan yang sederhana dan tidak tertarik lagi untuk mengembalikan kekayaannya. Ini bertentangan dengan keinginan istrinya yang menganggap Pak Jalal hanya sedang melarikan diri dari perjuangan. Saat menanti anak pertamanya bersama Azam, Ayah mengalami keguguran. Walaupun Azam menerimanya, ibu Azam yang bernama Widya cenderung menyalahkan ayah yang dianggap tidak mampu merawat kehamilannya. Karena itulah, Widya memutuskan untuk tinggal di rumah Azam dan mendampingi ayah dalam kehamilan berikutnya. Di luar kampung, Chelsea, Barong, dan Juki hidup tanpa Bang Jack dengan cita-cita menjadi grup artis. Selama mereka berusaha, mereka mendapat bantuan dari para perempuan yang masih menyayangi mereka, yaitu Sheila, Dara, dan Marni yang sebetulnya sudah bosan menjadi tumpangan hidup mereka. Jilid 6, 2012. Tidak lama setelah Asrul pulang menunaikan ibadah haji, warungnya bangkrut akibat satu kesalahan kecil. Akibatnya, Asrul kembali menjadi orang miskin. Sebaliknya, bisnis Pak Jalal mulai bangkit hingga ia menjadi konsultan bisnis bagi salah satu teman Kalila. Namun, Pak Jalal memutuskan untuk tetap tinggal di gubuk bersama istrinya yang tidak senang gaya hidup mereka masih seperti orang miskin, dan pembantu mereka yang setia, Loli. Uang Pak Jalal yang banyak disimpan di karung biasa, tetapi hilang. Udin menemukan uang tersebut, tetapi menghilangkannya, sehingga Pak Jalal menuntutnya mengembalikannya. Sementara itu, Bang Jack berusaha merebut hati Widya yang justru semakin menghindari. Untuk membuktikan bahwa dia masih bisa mencari nafkah sekaligus masih mempunyai daya tarik, Bang Jack ingin mengikuti jejak Chelsea, Barong, dan Juki untuk menjadi artis sinetron. Ayah berhenti bekerja bersama Azam di kantor untuk menjadi ibu rumah tangga. Ayah cemburu dengan keberadaan Heli, pegawai cantik yang menggantikan posisi ayah di kantor dan tidak pernah menyembunyikan perasaannya. Di bagian lain, trio RW terus mencari modus untuk menghasilkan uang. Ini bertepatan dengan banyaknya warga kampung yang mulai menggemari jaringan sosial Facebook sampai pekerjaan mereka menjadi tidak produktif. Jilid 7, 2013. Pak Idrus tidak lagi dipercaya menjadi ketua RW di Kampung Kincir lantaran sebagian warga menganggap pria itu mengalami gangguan jiwa.
Hakim dan Jus pun mengajukan diri menjadi calon ketua RW baru, tetapi Idrus tetap berusaha mencalonkan diri. Sementara itu, Bang Jack kedatangan cucu dari salah satu keponakannya yang bernama Diva. Orang tua Diva menitipkannya agar mengaji di musala Bang Jack. Tetapi Diva tidak menyukai lingkungan barunya karena menganggapnya kampungan. Bang Jack dan warga kampung Kincir pun tergerak untuk lebih bergaya hidup modern hingga membuat grup Facebook. Di bagian lain, karir Chelsea, Barong, dan Juki sebagai artis sedang berada di puncak. Rumah tangga Chelsea dan Marni harmonis. Barong menjalani keluarga baru dengan Dara, sedangkan Juki masih tinggal dengan Mak Juki dan Bang Uyan. Chelsea mulai resah ketika mendapat kabar bahwa Dara sedang hamil sementara Marni belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Chelsea jadi teringat akan ibu kandungnya yang menelantarkannya saat masih kecil. Keluarga Ayah dan Azam mulai fokus dengan program anak, sedangkan Ustaz Ferry sedang menyelesaikan proyek besar yaitu menerbitkan buku agama dengan Azam. Namun, karena kesalahan kecil pada penulisan sebuah ayat, Azam memutuskan untuk menarik kembali seluruh buku yang sudah dipasarkan untuk direvisi kembali. Kesalahan kecil ini mengakibatkan kerugian besar pada perusahaan Azam. Ustaz Ferry yang merasa sangat bersalah pun menjadi stres, sensitif, dan gampang naik darah. Karena dorongan istrinya, Pak Jalal ingin membangun rumah baru dan menantang Asrul dan Udin untuk berlomba melakukan hal tersebut. Asrul sekarang bekerja menjadi tukang bekam dengan ilmu yang dia pelajari saat sedang melaksanakan ibadah haji. Sementara itu, Udin menemukan uang Pak Jalal yang dikira hilang dan memutuskan untuk menggunakannya dalam berlomba membuat rumah baru. Namun, Udin jadi dicurigai karena tiba-tiba punya uang banyak. Jilid 8, 2014. Pada awal episode jilid ke-8, diceritakan bahwa Bang Jack sudah melupakan kehidupan duniawi setelah gagal menikahi ibu Azam, Widya, dan ingin meninggal dalam keadaan bersujud dan beribadah. Hingga akhirnya dia berusaha mencapai keadaan tersebut dengan bersujud sangat lama saat sholat tahajud. Namun dia pun pingsan dalam usahanya tersebut. Namun warga sekitar mengira bahwa Bang Jack sudah meninggal mengingat tidak ada nafas sebagaimana kesaksian calon maling kotak amal yang datang saat sholat subuh. Bang Jack kedatangan saudara kandungnya, Ua Yongki, Andi bersama, yang meminta Bang Jack membimbing anaknya, Domino, Alfi Alfandi, yang ingin berpindah agama. Bang Jack pun pindah ke kontrakan Domino di permukiman urban. Bang Jack menemukan bahwa ustaz pengurus musala di permukiman tersebut terlalu sibuk untuk mengimami salat di musala dan menyerahkan tugasnya kepada 3 orang pengurus musala yang bacaannya tidak fasih.
Bang Jack pun membimbing ketiga pengurus musala dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya, hingga ia menjadi populer di sana dan kadang bikin cemburu sang ustaz kepala. Jilid 9, 2015, anak pertama Azam dan Ayah meninggal, hingga menimbulkan rasa menyesal yang berat pada Azam karena merasa kematian anaknya merupakan dari kesalahannya, karena tidak segera bergegas membawanya ke rumah sakit. Azam jadi sering keluar rumah dan melalaikan ibadahnya. Sementara itu, Hakim pergi ke Singapura sehingga Idrus dan Jus harus mencari bendahara baru dan akhirnya memilih Azam. Jilid 10, 2016, Bang Jack secara tidak sengaja menjatuhkan baju ke obat nyamuk bakar, yang mengakibatkan seluruh ruangannya terbakar termasuk foto almarhumah istrinya. Sementara itu, Pak Jalal reuni dengan temannya, Haji Jaja Miharja, yang mengejar Cinta Dewi, Inneke Kusherawati. Widya kembali melahirkan anak yang menjadi adik Azam. Karena Azam sering bermain dengan adik barunya, Ayah menjadi iri. Pak RW membuka lowongan kerja menjadi hansip untuk menggantikan Udin. Salah satu kandidatnya adalah Loli. Selain itu, Hakim telah kembali dari Singapura. Akan tetapi dia malah tidak pulang ke rumah karena takut ditangkap sama polisi dan juga dia menyembunyikan rahasianya sewaktu balik dari Singapura. Domino berusaha melamar Kalila dan akhirnya mereka menikah. Jilid 11, 2017, Banjir bandang satu malam yang melanda Jabodetabek membanjiri Kampung Kincir hingga menjadi danau yang tidak kunjung surut. Sebagian warga tewas dan sebagian lagi dinyatakan hilang. Warga yang selamat berkumpul di kamp pengungsian, menunggu banjir di kampung mereka reda, menanti kabar dari warga yang hilang, dan menghadapi pemilik tanah kampung yang ingin mengambil kembali tanahnya. Dalam kisah ini, warga kampung Kincir merasa selayaknya Bani Israel yang terluntang-lantung mencari rumah tempat tinggal menetap mereka. Jilid 12, 2019, tepat setahun setelah banjir di Kampung Kincir, Bang Jack ingin Pak Jalal untuk mengumpulkan warga Kampung Kincir yang masih tersisa dan mengerahkan seluruh kekuatan untuk seluruh warga tersebut agar dapat memperbaiki nasib. Saat melakukan hal tersebut, Bang Jack dan lainnya dikejutkan dengan munculnya orang yang mirip Bang Jack bernama Naga Bonar, Deddy Miswar. Dalam kisah ini juga muncul kisah cinta antara Hera dan Viral. Jilid 13, 2020, Bang Jack berjuang untuk mempertahankan masjid yang telah didirikannya. Suatu hari, Bahrudin datang menggugat Pak Jalal dengan dokumen-dokumen yang lengkap bahwa tanah yang sekarang menjadi mihrab masjid adalah miliknya karena merupakan warisan dari keluarga leluhur. Jilid 14, 2021,
Bang Jack terpaksa meninggalkan masjid dan memerankan dirinya sebagai artis kunang, Edwin Superbejo, sebagai sutradara yang telah memilih Bang Jack menjadi aktor di sinetronnya, merasa repot karena sikap Bang Jack yang sering ikut campur dalam urusan produksi. Jilid 15, 2022, Bang Jack menawarkan ide kepada Pak Jalal, yang berperan menjadi seorang ustaz, untuk membangun sebuah pondok pesantren yang akan dinamai dengan Siratal Mustaqim dan dipimpin oleh Ustaz Suki. Untuk mempermudah tugasnya, Ustaz Suki dibantu oleh seorang asisten, Habib, yang mampu memunculkan rasa humor dari dalam diri sang ustaz. Walaupun begitu, tampaknya pondok pesantren tersebut dipenuhi dengan berbagai konflik yang datang dari para santrinya. Para santri pondok pesantren lansia ini memiliki latar belakang yang bermacam-macam, mulai dari Galaksi bin Bima Sakti, mantan narapidana kasus pembunuhan yang memiliki 2 putri dari 2 pernikahannya yang selalu bertengkar mengenai hak asuh orang tuanya, bulan dan matahari. Pak Amor, seorang hartawan yang baru saja bangkrut hingga ingin bunuh diri. Pak Netral, seorang pebisnis yang dilanda masalah dengan kedua anaknya yang selalu bertengkar mengenai warisan. Sony dan Lara. Pak Thohir, seorang lansia yang dipaksa mengemis oleh putrinya. Dan Pak Nasib, seorang mantan office boy di kantor lamanya Haji Jalal yang baru dapat warisan berupa harta berlimpah dari mendiang anaknya. Sekian dan terima kasih.